Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Mari kita belajar materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo kita siapkan buku dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Dengan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan pengamatan dan observasi, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Beni. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Ayo membaca. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk dapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan menggunakan listrik seoptimal mungkin. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk matikan TV jika tidak ditonton. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Nomor 2. Coba jelaskan dengan hemat energi, maka akan menghemat biaya. Tiga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Yaitu matikan listrik yang tidak terpakai, mengurangi penggunaan listrik,
membuka jendela pada siang hari, gunakan lampu yang hemat energi seperti lampu LED, dan menggunakan perangkat listrik yang memiliki tegangan atau watt yang lebih rendah. Berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ayo berdiskusi. Bersama temanmu, coba identifikasi perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitarku, contoh boros energi yaitu menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran yang tidak dipakai, menonton televisi sepanjang hari, menghidupkan pendingin ruangan sepanjang hari, tidur dengan kondisi lampu tetap menyala. Berikut contoh hemat energi. Mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air saat tidak dipakai, membatasi jam menonton televisi, menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca panas, tidur dengan mematikan lampu. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ayo membaca manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya atau tempat sampah, rajin olahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana kepada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Temukan informasi penting pada bacaan tersebut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara sama dengan laporan yang telah kita laksanakan di tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Ayo bermain peran. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang, mainkan drama berikut. Andi, aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Lili, kamu benar Andi. Tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat menyadari itu. Johan, ya aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu ya? Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Alisa, bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita, supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat? Andi, aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. Lili,
Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin, ya sebaiknya kita coba saja. Johan, yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat, betul? Alisa, ya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu, besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Manfaat apa saja yang kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? 4. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Adik-adik kelas 4 SD, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.